Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, silakan diperiksa kanan kirinya bawah apakah ada sampah, tolong dibersihkan. Kalau tidak ada, silakan ketua kelas Anda untuk menyiapkan. Bersiap. Berdoa mulai. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, kita ambil presentasi dulu. Hingga siapa yang hadir dan tidak. Subrianda Putra, Tadi Puspita, Tiara, Nur Rusna, Fadila, Fitri Amorani. Oke, hadir semua ya. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai, sebelumnya ada yang sakit atau kurang sehat? Sehat semua? Oke, kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang kekuasaan, masuknya kekuasaan kolonial atau bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Oke, sebelum jauh penjelasan Bapak ke Ananda semuanya, kita akan menilik sedikit, melihat ke belakang bagaimana bangsa Eropa itu sampai ke Indonesia. Ya, sampainya bangsa Eropa, ya bangsa yang selama ini kita kenal sebagai bangsa yang hebat, ya bangsa yang luar biasa, mampu menguasai kita berabad-abad, ya kurang lebih ada yang mengatakan 350 tahun penjajahan di Indonesia. Tapi nanti kita lihat faktanya. Sebelum jauh penjelasan Bapak, ada yang tahu di sini yang paling fenomenal atau yang paling dicari dari bangsa Eropa di Nusantara itu apa? Rempah-rempah. Yang kecil itu, budaya kecil itu, kan Anda tahu rempah-rempah? Yang paling spesifiknya rempah-rempah apa? Cengkeh. Nah, yang paling spesifik itu cengkeh. Tahu cengkeh Anda? Tahu, Pak. Tahu? Tahu. Nah, coba sebutkan 2 atau 3 sajalah manfaat atau kelebihan dari cengkeh dibanding rempah-rempah yang lain. Menghangatkan badan. Menghangatkan badan, Bumbu dapur. bumbu dapur, Kalau gue rendang, apalagi buat rokok. buat kue. Oke, betul ya. Jadi ada banyak kelebihan yang dimiliki oleh rempah bernama cengkeh. Kalau yang lain mungkin ada jahe, ada kunyit, ada lengkuas, itu macam-macam rempah-rempah. Tapi yang satu ini, rempah-rempah bernama cengkeh ini itu luar biasa. Bisa menjadi bumbu dapur, bisa menjadi obat, ya. Jadi dia bisa menjadi apapun yang kita butuhkan, terutama di Eropa. Bedanya kita dengan Eropa, kita hanya 2 musim. Kalau nggak panas, hujan.
Beda dengan Eropa. Eropa itu ada panas, ada gugur, dan dingin, dan musim semi, macam. Jadi semua musim itu kalau tidak mampu orang Eropa beradaptasi, kakak sulit. Nah, cara salah satunya ada yang menjawab menghangatkan tubuh. Nah, caranya dengan yang tadi cengkeh. Nah, kita lanjut. Saat kita sedang membutuhkan cengkeh itulah, maka bangsa Eropa mulai mencari cara bagaimana mendapatkan cengkeh lebih banyak. Ya, cengkeh ini didapat oleh orang Eropa sebelumnya dengan jalan menuju ke Asia, itu sebuah kota yang diruntuhkan oleh Mehmed II atau Sultan Muhammad Al-Fatih. Kota itu bernama dengan Konstantinopel. Nah, disitulah dulu sentralnya orang Aceh dan Rempah-rempah, terutama cengkeh. Nah, ketika dikuasai oleh Muhammad Al-Fatih, maka tidak lagi orang Eropa bisa mendapatkan benda bernama cengkeh itu. Jadi ada, kita masuk ke latar belakang. Sebelum kita masuk ke latar belakang, kita coba gali lagi tentang benda bernama cengkeh. Karena memang asal muasal orang Eropa itu pergi melalang buana sampai ke Nusantara, kita tinggal di saat ini, itu karena benda bernama cengkeh itu. Nah, ada pemahaman dari orang Eropa, ada satu hal yang perlu kita ketahui bahwa dengan benda bernama cengkeh itu, bahasa benda, apa namanya? Benda atau buah? Bahan. Ya. Buah cengkeh itu, karena persoalan buah cengkeh itulah sampai mereka perang, sampai mereka bunuh satu sama lain, sampai mereka menghancurkan negara lain, sampai mereka menjajah negara lain, sampai mereka menyebarkan agama. Apapun mereka lakukan karena bahan bernama cengkeh. Jadi awalnya nggak ada niat membunuh orang lain, tidak ada niat menjajah orang lain, tidak ada niat ya menguasai negara lain. Awalnya apa? Karena cengkeh. Nah, cengkeh inilah yang kemudian luas. Karena bahan nama cengkeh ini kemudian luas. Ya, ibarat kata kalau kita niat mau ke pasar beli baju satu, pulang bawa berapa? Pulang bawa 10, bisa bawa pulang 20. 15. Ya, itu kalau kita pergi ke pasar. Kalau kita pergi ke mall, lain ceritanya. Nah, jadi itu ibaratnya satu tujuan kita, ya, tapi bisa banyak hal yang kita dapatkan. Ya, kita masuk sekarang ke latar belakang dari penjajahan. Jadi kita sudah sebutkan bahan pertama cengkeh. Karena bahan bernama cengkeh ini, maka timbullah nanti ada banyak kejadian atau ada banyak hal yang dilakukan oleh orang Eropa. Kita masuk ke latar belakang. Pertama, kemajuan iptek. Kemajuan iptek ini perlu dipahami. Ya, walaupun saat ini juga namanya kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi pada masa penjajahan itu yang mengawali penjajahan di seluruh dunia. Jadi sebelum adanya penjajahan atau sebelum adanya bangsa-bangsa Eropa menjelajah ke seluruh dunia, jadi yang mengawalinya itu kemajuan ilmu teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, mengapa demikian? Karena di masa keemasan kita garis bawahi awal
penjajahan itu di abad ke-15. Anda tahu abad ke-15 itu abad seperti apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, itu kita sedang berada di masa transformasi, ya, masa transisi. Yang dulunya kita mengenal ada revolusi industri. Revolusi industri itu ada terbagi dua macam. Ada yang terbagi dua, kolonialisme kuno dan modern. Yang kuno itu tidak berpacu pada ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi yang modern itu berpacu pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka berada di Indonesia atau berada di Nusantara itu berkat mengarungi lautan kapal, ya. Mereka mengarungi lautan Samudra Hindia, mereka sampai ke Amerika, Samudra Atlantik, ya. Mereka mengarunginya dengan kapal, tidak dengan pesawat. Belum ada pasukan dari bangsa Portugis, bangsa Spanyol, bangsa Inggris, bangsa Belanda sampai ke Indonesia dengan pesawat, ya, belum ada. Mereka pertama kali sampai ke Nusantara dengan kapal. Nah, kapal itu seperti yang telah kita tahu, dengan peralatan teknologi yang bisa kita lihat sampai saat ini, ada banyak peninggalan para penjajah, para bangsa-bangsa Eropa yang pertama kali menginjakkan kaki ke Nusantara. Mereka dengan peralatan yang canggih, walaupun kecanggihannya kalau kita bandingkan dengan saat ini jauh sekali. Artinya mereka punya ilmu pengetahuan yang cukup baru bisa melalui samudra dengan kapal tadi. Kalau kita hanya mengandalkan layar, kapal itu berjalan dengan apa? Dengan layar. Yang kedua, dengan teknologi uap. Ya, kapal itu berlayar dengan teknologi uap. Yang pertama dengan layar, yang kedua dengan teknologi uap. Nah, orang Indonesia atau orang Nusantara yang pertama kali mengarungi samudra itu, yang ulang-ulang mengarungi samudra sampai ke negeri Cina, sampai ke negeri di Eropa itu, walaupun mereka menggunakan layar, tapi mereka lebih hebat dari orang Eropa. Mereka masih menggunakan layar. Mereka sudah sampai ke negeri Cina, sampai ke negeri India, sampai ke negeri Eropa. Nah, orang Eropa sampai ke Indonesia dengan keduanya. Yang pertama dengan layar, yang kedua dengan teknologi uap. Ya, itulah kalau pernah menonton film-film Eropa tentang perang-perang gitu, mungkin Anda bisa lihat ada banyak batu bara atau ada banyak bahan yang dimasukkan ke dalam kapal untuk menggerakkan teknologi uap. Nah, itulah yang perlu kita garis bawahi. Ya, mereka sampai ke Nusantara bukan dengan satu satu tujuan kita sampai ke sana. Tapi sampai ke sana itu bagaimana? Ada satu yang mengatakan mereka kapal dari kapal itu digerakkan dengan layar atau uap. Nah, selanjutnya apalagi yang melatar belakangi orang Eropa itu datang ke Indonesia. Jadi sudah disinggung ada bentuknya Konstantinopel. Nah, runtuhnya Konstantinopel. Dan tahu di mana letak Konstantinopel? Mana? Letaknya di mana? Atau saat ini apa namanya? Saat ini apa nama dari Konstantinopel itu? Hah? Turki. Istanbul. Ya. Istanbul. Ya, Istanbul Turki. Nah, Konstantinopel itu kotanya itu Bizantium.
ya, Bizantium. Satu-satunya peradaban yang sangat maju yang mampu ditembus oleh kekuatan Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya. Kenapa dikatakan Bizantium Konstantinopel itu hebat? Bentengnya saja berlapis-lapis. Ya, berkilometer bentengnya menuju sampai ke kota Konstantinopel. Itu kehebatan orang Mesir. Mereka sudah merancang bagaimana agar kota ini tidak jatuh ke negeri, ke bangsa lain, ke orang lain. Mereka hanya mempertahankan Konstantinopel untuk keturunan mereka. Itulah dasarnya mereka tidak mau berinteraksi dengan orang luar. Ya, mereka tahu kota itu untuk mereka sendiri. Ya, nah di Eropa, bagaimana mereka mendapatkan rempah-rempah melalui kota bernama Konstantinopel. Nah, ketika Konstantinopel dikuasai oleh Sultan Muhammad Al-Fatih di abad ke-15, tepatnya di tahun 1493, ya, jatuhnya Konstantinopel itu membuat orang Eropa tidak lagi mendapatkan rempah-rempah karena ditutup jalur perdagangan Eropa. Ya, kita kalau ditutup jalur atau kita kalau dilarang belanja ke pasar, kita cari pasar lain. Ya, nggak akan mungkin kita berdiam diri, kita nggak bisa makan, nggak bisa kita cari penghidupan, cari pasar lain. Itulah pikiran dalam Eropa. Mereka akan berpikir kemana kita cari rempah-rempah, kemana kita cari bahan ini, karena rempah-rempah itu mahal sekali. Ya, rempah-rempah itu mahal sekali. Kenapa mahal? Karena manfaatnya sangat banyak. Di antara tadi manfaatnya sudah disebutkan, karena orang Bizantium atau orang Konstantinopel itu hebat. Ya, tadi sudah disebutkan kehebatan itu mampu membuat benteng yang berlapis-lapis berkilometer, mampu membuat peradaban sendiri tanpa campur tangan orang lain. Ya, begitu pun dengan perdagangan, mereka mampu menguasai dagang rempah-rempah itu tanpa diurusi orang lain, dan mereka mampu menjual kepada orang luar dengan harga yang mahal. Ya, kemudian saat Bizantium dilumpuhkan, maka orang Eropa berpikir kemana kita akan mencari bahan rempah-rempah. Mereka sampai ke India. Nanti kita ulas lebih jauh yang memprakarsai sampainya orang Eropa ke Indonesia, atau yang pergi keluar dari Eropa itu pertama bangsa Portugis. Ya, bangsa Portugis. Nah, bangsa Portugis itu pergi berlayar sampai ke daratan India, sampai ke daratan Nusantara. Ya, kemudian tadi kita sudah singgung ada teknologi layar, kemudian teknologi uap. Kemudian setelah sampai bangsa Portugis ke daerah India, ya, itulah yang menjadi satu acuan bangsa-bangsa lain. Ada nanti setelah bangsa Portugis ada bangsa Spanyol, nah itu ada bangsa Belanda, ada bahasa Inggris dan lain-lain. Ya. Bangsa Portugis lah yang memprakarsai pertama kali pergi keluar Eropa untuk mencari bahan nama rempah. Ya. Setelah sampai ke India, ternyata yang mereka cari tidak ada. Mereka tidak menemukan bahan rempah. Walaupun banyak di India, tapi mereka tak temukan bahan cengkeh itu. Ya. Mereka lanjutkan perjalanan sampai ke seberang. Jadi letak India dengan Indonesia itu sedikit saja, miring saja kita sampai ke pulau bernama Sumatera. Ya, kalau orang dulu menyebutkan pulau itu Sumatera, namanya Sumatera. Ya, Sumatera. Ini sudah ada berabad-abad lamanya. Pulau itu, kalau kita mengenal kepulauan Indonesia, nama pulau-pulau itu diberi nama oleh para pedagang, ya, para
peneliti ya Sumatera para mengenang dulu. Sampailah orang itu sampai ke Malaka. Malaka itu tidak jauh letaknya dengan Sumatera. Nah, setelah Portugis sampai ke Indonesia, ya, yang dipimpin oleh pemimpin pasukannya bernama Alfonso ya, itu pemimpin pasukannya. Itu kita lihat setelah ada kemajuan kemudian runtuhnya Konstantinopel, kita juga mengenal tujuan mereka dengan ya, yang 3G itu apa saja? Gol, dari gospel. Gol, glory, dan yang ketiga ini ada yang lebih ditekankan, ya, yang lebih ditekankan oleh dua bangsa. Yang pertama bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Mereka walaupun mencari rempah-rempah, namun secukupnya saja, ya, secukupnya saja. Kemudian yang duanya lagi, bangsa Belanda dan bangsa Inggris itu walaupun juga mengandalkan gospel atau menyebarkan agama Nasrani, mereka lebih kepada ingin mendapatkan emas dan juga ingin kejayaan. Ya, kejayaan itu penting. Mereka ingin menguasai orang lain, mereka ingin mendapatkan harta orang lain, harta bangsa lain. Ya, seperti itu. Jadi kalau yang dua itu ada tulis di sini. Ada Spanyol, ada Inggris, ada Belanda. Nah, yang dua Portugis dan Spanyol di atas itu, mereka tidak terlalu mementingkan gold dan glory. Yang dua di bawah sangat mementingkan gold dan glory. Mereka ingin mendapatkan harta yang banyak, mereka ingin mendapatkan kekuasaan, ya, itu dibuktikan dengan Belanda menguasai banyak jajahan, banyak tanah jajahan. Begitu pula dengan Inggris. Inggris walaupun tidak menjajah, tapi seyogianya dia ingin menguasai daerah tersebut dengan dalih ingin berkawan gitu, ya, ingin jadi mitra kerja negara Inggris. Ya, itulah Inggris. Nah, kalau yang dua di atas, Spanyol dan Portugis itu tidaklah sehebat Inggris dan Belanda dalam menguasai negara lain. Bisa kita lihat contohnya, negara-negara jajahan Portugis atau Spanyol itu tidak maju kira-kira gitu. Ya, sampai saat ini tidak semaju, tidak sehebat dengan negara jajahan Inggris dan Belanda. Ya, karena ada pola yang diterapkan oleh Portugis dan Spanyol. Kalau pola yang diterapkan oleh Portugis dan Spanyol tidak mau menjadikan negara itu ya maju, bangkit, ya begitu saja. Yang penting mereka mendapatkan rempah-rempahnya dan mereka mengajarkan agamanya, gospel. Jadi yang perlu kita ini kalau Indonesia yang gospel itu yang diterapkan oleh Portugis dan Spanyol sampai Portugis ke Indonesia itu letaknya di mana? Tadi dia sampai di Indonesia, sampai di Malaka tahun 1511. Di Indonesia tahun berapa? 1512 tepatnya di mana tepatnya Portugis sampai di Indonesia? Maluku. Ya, Maluku itu di timur. Sampai saat ini
Maluku itu kita kenal dengan ya, kita adat ketimuran atau orang timur itu jarang yang mengenal agama Islam, lebih kepada agama Nasrani. Nah itu lebih pertama kali orang Portugis. Nah, jadi ada satu persepsi yang perlu kita luruskan. Kenapa susah atau sulit menjalankan agama Islam di daerah timur, ya daerah Maluku, Papua itu sulit? Karena memang pertama kali tujuan orang Portugis sampai ke sana, ya gospel itu, ya. Kalau Portugis sampai ke Sumatera pertama kali, di Sumatera lah yang diajarkan agama Islam. Tapi sampai Portugis ke timur, sesuai dengan adat timur, ya. Orang timur itu tidak bisa menerima sesuatu yang mungkin tidak sama dengan mereka. Kalau diterapkan ajaran Islam di timur, ya ajaran kita mungkin sulit karena di sana itu banyak ada anjing, babi, ular dan lain sebagainya yang bisa untuk dimakan. Mereka sudah mengenal itu jauh sebelum datang Portugis dan Spanyol. Nah, ketika Nasrani datang ke sana, itu menjadi satu jalan lurus, satu persamaan. Ya, mereka tidak dilarang untuk mengerjakan itu. Kalau sampai Portugis dan Spanyol ke Sumatera, kita jadi perbedaan. Karena di tempat kita justru orang sudah jauh sebelum Portugis Spanyol mengenal adat sopanan, mengenal makanan yang mungkin makanan itu tidak seperti orang timur. Ya, makanan di Sumatera itu terbilang mudah. Ada sayuran, ada mungkin kalau hewan-hewan yang dilarang kita jarang. Dan kalau di timur sangat sulit mendapatkan makanan dan hanya mudah mendapatkan binatang-binatang buas. Itu yang biasa mereka lakukan. Nah, kemudian Inggris dan Belanda tidaklah mencapai tujuan gospel atau tidak terlalu jauh langkah menuju gospel karena mereka tidak ada amanah dari negaranya, dari perintah atasannya. Kalau dari Portugis dari rajanya, kalau Inggris dan Belanda mungkin dari raja atau ratunya, ya. Tidak ada amanah terlalu jauh untuk dibangkan agama Nasrani. Nah, mereka hanya menguasai karena banyaknya. Ini kita kembali pada internal Belanda atau internal Inggris yang dua di bawah. Internal Belanda itu mengapa mereka sampai punya niat untuk menguasai negara lain, menguasai bangsa lain, mendapatkan harta yang banyak dari mereka, karena mereka sendiri kekurangan. Artinya mereka punya hutang. Ya, untuk menutupi hutang-hutang mereka cari harta yang banyak di negeri orang, sumber daya yang banyak di negeri orang. Itulah Belanda. Begitu pula dengan Inggris. Inggris itu negara yang bisa dikatakan maju juga saja, tetapi keadaan dalamnya atau keadaan internalnya mereka membutuhkan banyak asupan, banyak sokongan harta atau rempah-rempah yang dijual dari harta mereka untuk menutupi kekurangan dalam negerinya. Mereka saat itu di abad ke-15 mereka membutuhkan banyak sokongan dana untuk membuat industri, untuk membuat sekolah dan lain sebagainya. Jadi karena tidak punya sokongan dana, karena saat itu semua negara sedang bangkit untuk membangun negaranya, membangun negerinya, ya, berupa tingkat tadi seperti teknologi. Mereka mencari sokongan dana di mana bisa membangun industri, membangun sekolah dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk kepada tadi sudah disinggung sedikit tentang revolusi industri. Revolusi industri. Anda tahu apa itu revolusi industri?
revolusi. Kegiatan bekerja menggunakan tenaga kerja, kegiatan tenaga mesin. Oke, baik. Ada yang lain? Atau ada yang ingin menggunakan? Sudah cukup? Oke. Revolusi industri, ada yang tahu di mana? Di ada revolusi industri Prancis, ya. Sama juga di abad ke-15. Revolusi industri ini mengisyaratkan kepada kita yang ini dampaknya kepada penjajahan ini, bahwa kita itu tidak lagi bisa berpegang pada sesuatu yang klasik, sesuatu yang itu saja. Ya, kalau di zaman itu, di abad ke-15 itu, kalau kita masih berkutat pada hal-hal yang itu saja, misalnya cara kita untuk berdagang begini saja, di situ saja, maka kita tidak akan maju. Kita harus pergi keluar. Jadi yang keempat ini, kita menggali yang keempat ini. Dari keempat ini itu saling berdampak atau saling berkaitan. Ya, dengan adanya kemajuan iptek, ya, mereka akan pergi melalang buana ke negara-negara lain. Didukung pula dengan runtuhnya kota Bizantium ini. Runtuh kota Bizantium ini semakin mendukung mereka untuk pergi keluar. Setelah mereka keluar, atau sebelum mereka keluar, mereka akan terlebih dahulu menguatkan apa tujuannya. Ini tujuan mereka. Gori dan Gosi. Setelah itu revolusi industri lah yang kemudian memprakarsai mereka lebih jauh. Bagaimana kita tidak lagi di sini saja atau di negara kita saja. Jadi kalau kita mau ulas balik ke belakang, revolusi industri, ya, orang-orang di Belanda itu atau orang di Inggris atau Spanyol atau Portugis yang saat itu menjajah kita, ya, di abad ke-15 itu jumlah mereka tidak lebih banyak, ya, tidak lebih banyak dari kita. Kita sekarang lagi berbicara tentang kuantitas mereka sangat sedikit, ya, sangat sedikit. Kita Nusantara itu dulu dimulai dari Malaka. Malaka itu dulu masih masuk Nusantara. Malaka sekarang sudah masuk Malaysia. Nah, dulu Malaka itu masuk Nusantara sampai ke Semenanjung, Papua itu masih Nusantara. Ya, Filipina, Kamboja, Myanmar, Laos, Thailand itu dulu masih Nusantara. Ya, dengan bangsa Nusantara sehebat itu, seluas itu, mampu dikuasai oleh negara-negara ini. Nih, Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda. Ya, mereka ini tidak lebih banyak dari kita, tapi mereka kualitasnya lebih hebat dari kita. Anda tahu kenapa perbedaan kuantitas itu justru mempengaruhi sekali? Ya, mereka lebih sedikit, kita lebih banyak jumlahnya. Kalau sekarang sampai sekarang jumlah kita lebih banyak dari mereka. Ya, jumlah kita lebih banyak dari mereka. Tapi kenapa mereka mampu menguasai kita? Kualitasnya baik. Bisa dilihat kualitasnya baik itu seperti apa? Kalau misalnya dengan kita belum maju, Pak. Sedangkan kita ini masih primitif. Yang lain? Oke, ya betul. Kalau Anda lihat film Fathahillah, Fathahillah itu yang menaklukkan Sunda Kelapa, ya. Kita lihat bagaimana kehebatan orang Portugis sampai ke Sunda Kelapa itu. Ya, mereka sebelum sampai, mereka lihat dari kejauhan pakai teropong. Mereka lihat dari kejauhan, mereka beri kabar dari kejauhan menggunakan, kalau sekarang namanya mercon. Mereka lihat
apakah di sana aman? Salah satu hal yang Bapak ingat dari kehebatan orang Portugis, orang Portugis dan Belanda, bagaimana mereka mampu menyusup daerah yang akan mereka kuasai. Mereka siapkan orang-orang setempat, ya, mereka siapkan orang-orang setempat. Sebelum sampai Portugis ke Sunda Kelapa itu, mereka siapkan orang-orang setempat untuk memberi kabar. Bagi contoh, misalnya Rianda orang setempat di Sunda Kelapa, maka Rianda akan menjadi mata-mata di Sunda Kelapa itu. Siapa orang hebatnya, siapa pemimpinnya, bagaimana karya masyarakatnya, apa yang dibutuhkan masyarakatnya dan lain-lain. Nah, informasi semua itu disampaikan kepada pemimpin orang Portugis. Sampaikan, walaupun dari jauh. Jadi disampaikan. Setelah itu orang Portugis akan datang dengan cara apa orang masyarakat butuhkan. Jadi ketika sampai orang Portugis ke Sunda Kelapa itu, mereka membawa apa saja yang dibutuhkan oleh orang-orang Sunda Kelapa. Ya, mereka butuhkan teknologi, mereka butuhkan apapun lah yang mereka butuhkan dari orang-orang Sunda Kelapa. Kemudian sampai mereka di tempat itu, sampai mereka di daerahnya, daerah yang akan dikuasai itu, mereka akan berlaku seperti orang biasa, seperti teman, seperti saudara, ya. Tapi setelah itu mereka akan melihat di mana potensi-potensi mereka bisa menguasai. Nah, ya, itulah mereka. Tapi dari cara mereka masuk, ya, seperti teman karib, seperti sahabat, seperti saudara, satu hal yang perlu kita waspadai adalah adanya para pengkhianat-pengkhianat di sekitar itu. Ya, mereka masuk itu bukan dengan masuk, bukan mereka menginjakkan kaki, menyandarkan kapalnya ke pelabuhan itu bukan dengan mengandalkan bangun daerah kekuasaan, bukan. Tapi mereka melihat situasi kondisi. Kenapa justru orang Portugis sampai pulang ke Maluku? Jauh perjalanan dari Maluku itu, dari Malaka ke Maluku. Kenapa tidak ke Sumatera saja? Kenapa tidak ke Kalimantan saja? Kan dekat. Ya, bisa dibayangkan. Misalnya di sini Malaka, di sini Sumateranya, di sini Kalimantan, di sini Jawanya, di sini Maluku, jauh berlayar dari Malaka ke Maluku, walaupun namanya berdekatan, kayak Maluku, ya. Tapi kenapa tidak sampai saja ke Sumatera, sampai ke Kalimantan? Tidak, mereka sudah punya mata-mata di mana daerah bisa menyebarkan agama Nasrani. Tidak bisa disebabkan kalau kita mengenal situasi kondisi saat itu, ya, posisi Portugis untuk menyebarkan agama Nasrani tidak tepat saat itu untuk di Sumatera, apalagi di Jawa, apalagi di Kalimantan, ya, karena ini perlu diketahui Anda, Jawa sebagai sentralnya agama seluruhnya, ya, seluruhnya sentralnya di Jawa. Ada Hindu, ada Buddha, ada Islam. Sampai ke Sumatera itu juga ada Islamnya, ada Hindunya, ada Buddhanya. Kalau mau didatangkan mereka ke sini, kalau mereka Portugis ke sini, ke Jawa atau ke Sumatera, mereka tidak akan mendapatkan tempat yang banyak, tidak akan mendapatkan waktu yang lebih banyak untuk menjelaskan apa agama baru. Mereka pergi ke timur. Timur ini ada Maluku, ada Papua, ya, di sana itu tidak sebanyak Jawa dan Sumatera dikuasai oleh Islam atau Buddha, ya. Di Papua dan di Maluku itu lebih sulit dijangkau, ya, lebih sulit dijangkau. Dan orang Portugis dan Spanyol lebih suka yang itu. Mereka akan menjangkau tempat-tempat yang sulit itu. Walaupun di sini
di Maluku ini ada kerajaan Islam, ya, Ternate dan Tidore itu kerajaan Islam, ya. Namun kekuatan mereka, kekuatan Portugis dan Spanyol ini mampu meniupkan angin segar, ya, mampu meniupkan angin segar kepada para pemimpin, pada para raja yang ada di Ternate dan Tidore, sampai dibuat berperang satu sama lain. Itulah Portugis dan Spanyol, itulah kerja mereka. Kemudian kita lanjut. Saat mereka menginjakkan kaki ke Maluku, di Maluku ini, mereka tidak langsung mencari bahan bernama cercah itu. Mereka kuasai dulu. Mereka kuasai dulu daerah ini, ya. Sama nanti dengan Inggris dan Spanyol, Inggris dan Belanda. Mereka kuasai tempatnya dulu, orang-orangnya dikuasai, daerahnya dikuasai, pasarnya dikuasai, baru mereka menguasai rempah-rempah. Mungkin sampai sini Portugis dan Spanyol selesai dulu. Kita lanjutkan dengan Inggris dan Belanda. Perbedaan mendalam antara Inggris dan Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda ada pada tujuannya. Ada pada tujuan. Inggris dan Belanda ingin, kalau kita pakai teorinya, teori kolonialisme, kemudian ada imperialisme. Kolonialisme dan imperialisme, Anda tahu apa bedanya? Kolonialisme itu apa? Tahu? Bahasa sederhananya? Kalau kolonialisme itu untuk memperluas negara jajahan saja, Pak. Kalau imperialisme itu dia memperluas sekaligus menjajah gitu, atau menduduki negara tersebut. Ya, bagus. Nah, kolonialisme ini menjajah, ya, kolonial, penjajahan. Nah, imperialisme ini pemerintah, ya, mereka membangun pemerintahan di sini, ya, bangun pemerintahan. Kalau kolonialisme, mereka cuma menjajah saja, ya, menjajah saja, mendapatkan rempah-rempahnya, mendapatkan apa yang mereka mau. Nah, kalau imperialisme, mereka dirikan pemerintahan. Ada makanya pemerintah India, Belanda, ya. Itu dia. Kalau mereka tujuan tadi teorinya ada kolonialisme dan imperialisme. Ya, itulah yang diterapkan oleh Inggris dan Belanda. Sampai di sini Anda semua paham? Paham? Oke. Dari yang kedua ini, dari kedua teori ini, atau dari kedua yang diterapkan oleh keempat bangsa ini, mungkin Anda bisa lihat, ya. Kita ingin menarik garis sejarah, ingin menarik garis tengahnya itu, apa yang kemudian menjadi tolak ukurnya atau tolak lanjutnya antara keempat ini, ya, antara keempat bangsa ini yang menguasai negara kita. Tahu Indonesia saat ini, sekarang dulu namanya Nusantara. Konsep kolonialisme dengan imperialisme, kolonial menjajah, imperialisme mendirikan pemerintahan. Mereka punya satu satu pemikiran, satu tujuan, bahwa mereka ingin mendapatkan semua hal dari negara itu, dari negara jajahannya. Tapi ada kontradiksi antara internal mereka. Kalau Anda tahu, mungkin di dua ini, Portugis dan Spanyol, mereka tidak ada konflik internal mereka. Tapi di Inggris dan Belanda itu konflik internalnya luar biasa. Ya,
konflik internasional luar biasa. Di antaranya ialah ketika mereka menguasai Indonesia, menguasai Nusantara, Inggris dan Belanda ini internalnya bahasa mereka dewan anggota dewannya itu punya dua pikiran yang berbeda. Yang pertama, tetap lanjutkan penjajahan karena kita butuh uang, butuh dana. Kemudian yang kedua, tidak usah dilanjutkan penjajahan ya karena kita sudah cukup. Mereka ingin membantu negara jajahan seperti layaknya Inggris yang ketika pergi dijadikan negara persemakmuran Inggris ya. Tapi tidak dengan pendapat kedua, mereka tidak ingin melanjutkan. Jadi dua pendapat tadi, yang pertama ingin melanjutkan, yang kedua tidak, karena sudah terlalu banyak harta yang kita kuras dari negara jajahan. Tapi orang-orang yang kuat tadi, yang dulu di anggota dewan tadi, justru yang menangkan adalah yang pertama. Mereka ingin menguasai negara jajahan. Sampailah akhirnya ada satu peristiwa, ya, ada satu negara, ada satu kelompok bangsa, dan kemudian karena terlalu lama Belanda ini menjajah kita, atau Belanda menjajah negara-negara lain, ya, negara jajahannya itu terlalu lama Belanda ini menjajah negara-negara jajahannya sampai sudah tidak lagi bisa dibedakan, ya, sampai tidak lagi bisa dibedakan mana warga asli pribumi, ya, mana warga Belanda, ya, sampai di tempat kita di negara kita ini sampai saat ini masih dilihat ada banyak anak cucu dari para penjajah, ya, ada banyak anak cucu, dan kita orang-orang Indonesia banyak dihantar ke Belanda. Di Belanda itu ada kampung bernama Kampung Jawa. Jadi seluruh di desa itu ada namanya orang Jawa. Itulah yang terjadi pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Diantarkan orang Nusantara ke Belanda untuk bekerja di industri-industri mereka. Mungkin sampai sini penjelasan Bapak tentang kekuasaan kolonial, kekuasaan masa Eropa di Indonesia, proses masuknya, dan latar belakang sampai kepada mengulas tentang negara-negara yang masuk ke Nusantara. Apakah sudah paham atau ada pertanyaan, Ananda? Paham? Oke, kalau sudah paham mungkin sedikit simpulkan bahwa yang latar belakangi proses masuknya bangsa Eropa ke Nusantara itu dimulai dari kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, untuknya kota Konstantinopel, punya tujuan 3G tadi, gold, bronze, dan gospel. Kemudian terjadinya revolusi industri yang paling mendukung sekali. Kemudian setelah itu masuklah awal-awalnya pertama kali Portugis, ya, yang memprakarsai 3 negara di bawahnya yang masuk di tempat kita, yaitu Spanyol, Inggris, dan Belanda. Keduanya ini punya 2 IP karakter yang berbeda, yang 2 di atas punya tujuan gospel dan 2 di bawah punya tujuan gold dan glory. Ya, itu saja. Mudah-mudahan Anda paham, ya, dari penjelasan Bapak. Sampai di sini Bapak akhiri dulu. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di pertemuan minggu depan. Nah, kalau begitu Bapak beri penugasan untuk Anda, ya, untuk menjadi bahan. Ya, kalau Anda tidak diberi tugas maka Anda tidak belajar nanti di rumah. Untuk yang pertama, Anda bisa mencari apa saja dampak dari keempat negara ini menguasai Nusantara. Ya, dampak keempat negara ini menguasai Nusantara. Dan yang selanjutnya, apa saja manfaat? Ini dampak negatif, ya. Ini manfaat. 4
4 negara ini menguasai Nusantara. 2 saja. Oke, demikian. Semoga bisa menjalankan tugasnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.